Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya dari mahasiswa PTIK semester 1 akan menjelaskan hubungan jumlah dengan tujuan ilmu nahwu. Nah, ini video kelima saya. Nah, ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas aturan penyusunan kata dalam bahasa Arab agar tersusun dengan benar dan bermakna jelas. Para ulama nahwu menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu nahwu adalah menjaga lisan dan tulisan dari kesalahan, serta membantu penutur memahami maksud kalimat sebagaimana yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Tanpa ilmu nahwu, seorang bisa saja membaca teks Arab dengan lancar, tetapi salah memahami maksudnya. Soalnya dalam bahasa Arab itu kan darosa, kalibu, kitabah. Nah itu darosa, kalibu, kitabah itu kalau ditulis itu bisa dibaca juga dorisa. Nah tapi maknanya beda juga. Nah, kesalahan tersebut bukan selalu karena kosakata, melainkan karena tidak memahami hubungan antar kata dan kalimat. Oleh sebab itu, ilmu nahwu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang jumlah, yaitu bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Nah, jumlah sebagai dasar struktur bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, setiap ungkapan yang sempurna maknanya disebut jumlah. Jumlah inilah yang menjadi bangunan utama dalam komunikasi. Para ulama nahwu membagi jumlah menjadi dua bentuk utama, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Pembagian ini sangat penting karena masing-masing jumlah memiliki struktur, hukum, i'rab, dan fokus makna yang berbeda. Dengan memahami jenis jumlah, kita tidak hanya mengetahui bentuk kalimat, tetapi juga cara kerja i'rab di dalamnya. Oleh karena itu, jumlah menjadi jembatan antara teori nahwu dan penerapan dalam memahami bahasa Arab. Pentingnya menentukan jumlah dalam i'rab. Menentukan jumlah adalah langkah pertama dalam melakukan i'rab. Ketika kita berhadapan dengan sebuah kalimat, kita harus terlebih dahulu memastikan apakah ini termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jika kita salah menentukan jenis jumlah, maka seluruh i'rab setelahnya akan ikut salah. Sebaliknya, jika jenis jumlah sudah tepat, maka proses i'rab akan menjadi lebih mudah dan terarah. Selain itu, penentuan jumlah juga membantu dia memahami tujuan kalimat. Jumlah ismiyah umumnya digunakan untuk menyampaikan keadaan yang bersifat tetap atau berulang. Sedangkan jumlah fi'liyah digunakan untuk menunjukkan terjadi suatu perbuatan pada waktu tertentu. Contoh jumlah ismiyah dan analisisnya. Perhatikan contoh berikut. As-sadiqu wafiyun. As-sadiqu wafiyun. Kalimat ini diawali dengan isim, yaitu as-sadiq, sehingga termasuk jumlah ismiyah. Makna kalimat ini adalah seorang teman itu setia. Kalimat ini tidak membahas perbuatan tertentu, melainkan sifat yang melekat pada subjek. Oleh karena itu, penggunaan jumlah ismiyah sangat tepat untuk menunjukkan karakter atau keadaan yang bersifat relatif tetap. Contoh lain, al-ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Makna kalimat ini menekankan hakikat dan keadaan ilmu. Ini menunjukkan bahwa jumlah ismiyah sering digunakan untuk pernyataan umum dan tetap. Sekarang kita perhatikan contoh jumlah fi'liyah.
Contoh jumlah fi'liyah. Sa'ada as-sadiqu sahibuhu. Kalimat ini diawali dengan fi'il sa'ada sehingga termasuk jumlah fi'liyah. Nah, i'rabnya ringkas sa'ada itu fi'il madi, as-sadiqu fa'il marfu, fa'il yang rupa, sahibuhu maf'ul bih yang mansub yang nasab. Makna kalimat ini menekankan perbuatan menolong yang dilakukan oleh seorang teman. Fokus kalimat terletak pada aku. Contoh lain, kataba at-talibu ad-darsa. Kataba telah menulis, siapa at-talibu, talib, ad-darsa karena pelajaran. Kalimat ini menunjukkan terjadi suatu perbuatan pada waktu tertentu. Inilah ciri khas jumlah fi'liyah yang berkaitan erat dengan peristiwa dan tindakan. Contohnya, kataba at-talibu ad-darsa. Nah, ini siapa yang menulis? At-talib. Kapan menulisnya? Kemarin. Kan lama bisa jadi. Ad-darsa karena pelajaran. Perbandingan makna antara dua jumlah. Nah, sekarang kepada perbandingannya. Perhatikan perbandingan berikut. As-sadiqu musa'idun. As-sadiqu musa'idun. Di sini sadiq, sifat sadiq itu suka menolong. Nah, kalimat pertama as-sadiqu musa'idun, as-sa'idu sukun. Sorry. Perbandingan makna antara dua jumlah. Nih, kita bandingkan ya dua jumlah. Satu, ada as-sadiqu musa'idun. Yang kedua, ada sa'ida as-sadiqu sahibuhu. Kalimat pertama menekankan sifat suka menolong, sedangkan kalimat kedua menekankan perbuatan menolong yang telah terjadi. Berarti sudah. Kata-katanya hampir sama tetapi jenis jumlahnya berbeda sehingga maknanya pun berbeda. Inilah bukti bahwa memahami jumlah sangat berpengaruh terhadap pemahaman makna, dan inilah yang menjadi inti tujuan ilmu nahwu. Sebagai penutup dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa jumlah memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan utama ilmu nahwu. Ilmu nahwu tidak sekadar membahas perubahan harokat di akhir kata, tapi lebih dari itu, ia berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketepatan bahasa, baik dalam lisan maupun tulisan, serta sebagai sarana untuk memahami makna kalimat secara benar dan utuh. Ketika kita memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kita sebenarnya sedang mempelajari kerangka dasar sebuah kalimat bahasa Arab. Dari kerangka inilah kita dapat mengetahui posisi setiap kata. Apakah ia sebagai mubtada, khobar, fa'il, atau maf'ul bih. Dengan mengetahui posisi kata tersebut, kita dapat menentukan i'rab dengan tepat dan terhindar dari kesalahan yang dapat mengubah makna. Lebih jauh lagi, pemahaman jumlah membantu kita membedakan fokus makna kalimat. Jumlah ismiyah biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan, sifat, atau makna yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Sementara itu, jumlah fi'liyah digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Perbedaan ini sangat penting, terutama ketika kita membaca teks-teks ilmiah, dasar Arab maupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang pemilihan bentuk jumlahnya selalu memiliki tujuan makna tertentu. Oleh karena itu, mempelajari jumlah tidak boleh dipandang sebagai sekadar materi awal dalam ilmu nahwu, melainkan sebagai fondasi utama yang akan menentukan keberhasilan kita dalam mempelajari pembahasan nahwu berikutnya. Seorang yang kuat dalam memahami jumlah akan lebih mudah memahami bab i'rab, tarkib, serta analisis kalimat yang kompleks. Dengan demikian, siapapun yang ingin menguasai ilmu nahwu secara benar dan mendalam
harus memahami dalam pemahaman jumlah. Karena dengan menguasai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, sesungguhnya kita telah menguasai dasar terpenting dalam ilmu nahwu yang akan menuntun kita untuk membaca, menulis dan memahami bahasa Arab dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab secara ilmiah. Akhir kata, semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal awal dalam mempelajari ilmu nahwu secara berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan dan banyak kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.